Dewa Obat Terkuat. Bab 169. Lin Yi menolak membantunya mengobati cedera kakinya, dan Fu Yu bukannya tidak senang. Sebaliknya, mengidentifikasi asal-usul Lin Yi membuatnya merasa bahwa perolehannya kali ini lebih besar. Awalnya, rencananya adalah melakukan segalanya, bahkan mungkin sampai mati, bahkan jika dia menyembuhkan cedera kakinya, tapi sekarang, Lin Yi, orang luar, masuk, dan segalanya berubah total. Jika pisau ini bisa digunakan dengan baik, akan sangat bermanfaat bagi kita, kata Fu Yu. Fu Yidao langsung mengerti. Apakah Fu Yu mencoba memanfaatkan Lin Yi dan membunuh seseorang dengan pisau pinjaman? Saya khawatir anak ini tidak mudah diajak main-main. Semakin tidak sepele, semakin baik. Fu Yu menghela nafas dan berkata, kita terlalu tua, berapa tahun kita bisa hidup? Selama balas dendam besar terbalas, tidak masalah meskipun aku menyerahkan nyawaku padanya. Jadi begitu. Fu Yidao mengangguk. Pada titik ini, mereka tidak akan peduli pada siapapun atau apapun. Bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa dan kekayaan mereka, bahkan jika mereka harus mati di jalanan, itulah balasan yang pantas mereka terima. Saat ini, apakah Anda masih ragu? Apakah Ye Qiansui tidak menghadiri pertemuan pertukaran dengan keluarga Su hari ini? Fu Yu berbalik dan memandang Butler Sun yang masuk dan bertanya. Ya, ada konflik antara kedua pihak, dan Ye Qiansui tidak berpartisipasi. Konflik. Fu Yu menyipitkan matanya, Tuan Su sudah tua, dan status keluarga Su di ibu kota provinsi harus didelegasikan ke tingkat yang lebih rendah. Kepala pelayan Sun, beritahu dia dan biarkan dia mengatur yang lain. Kali ini, Ye Qiansui harus hadir. Jika Anda ingin memanfaatkan pisau Lin Yi dengan baik, Ye Qiansui di sebelahnya adalah titik masuk terbaik. Begitu Fu Yu ingin mengambil tindakan, dia akan membuat semua persiapan dalam waktu sesingkat mungkin dan segera memiliki rencana lengkap dalam pikirannya. Butler Sun mengangguk, ya, Tuan. Dia berbalik dan segera melakukannya. Kakak kedua, kamu harus mengikuti rencana awal. Selain itu, jika ada situasi apapun di lingkaran bawah tanah Tianhai, tolong beritahu saya kapan saja. Bagus. Fu Yidao mengangguk dan pergi. Fu Yu adalah satu-satunya yang tersisa di ruang tamu. Dia menuang secangkir teh lagi untuk dirinya sendiri. Tehnya agak dingin, seolah darah bertahun-tahun berangsur-angsur menjadi dingin. Setelah meninggalkan Fu Yuna, Lin Yi dan Ye Qiansui membawa mobil kembali ke hotel. Ye Qiansui tidak mengatakan apapun di jalan, tetapi terlihat bahwa dia sedikit khawatir di wajahnya. Baru setelah dia kembali ke hotel dan keluar dari mobil, Ye Qiansui berkata, Lin Yi, apakah Fu Yu itu sulit untuk dihadapi? Dia telah mendengar bahwa di seluruh ibu kota provinsi, tidak ada yang berani memprovokasi Fu Yu. Bahkan para pejabat di lingkaran bawah tanah tidak akan bisa tinggal di ibu kota provinsi jika mereka membuat Fu Yu tidak bahagia. Beraninya Lin Yi menolaknya dan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Apakah dia tidak mudah untuk dihadapi? Dia mendengus, aku bahkan lebih sulit diajak main-main. Ye Qiansui tidak tahu harus berkata apa. Dari mana Lin Yi menjadi pemarah? Lin Yi, jangan bertindak impulsif, kamu berjanji padaku. Orang seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh Lin Yi, juga bukan seseorang yang bisa diprovokasi oleh keluarga Ye. Jika Fu Yu benar-benar marah dan ingin merepotkan Lin Yi, Ye Qiansui tidak ada hubungannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia memintamu untuk merawat kakinya. Lin Yi mengangguk. Ye Qiansui merasa tekanan darahnya sedikit tinggi, jadi dia menekan jantungnya dan berdetak dengan lembut. Apakah kamu benar-benar mengetahui keterampilan medis? Seolah-olah dia merasa nadanya tidak tepat, dia buru-buru berkata, saya bertanya dengan serius, apakah Anda mengetahui keterampilan medis dan dapatkah Anda menyembuhkan cedera kaki Fu Yu? Lin Yi berkata, aku selalu memberitahumu hal ini, hanya saja kamu tidak mempercayainya. Ye Qiansui mengerutkan bibirnya. Lin Yi telah memberitahunya, tapi dia tidak mempercayainya. Lin Yi bahkan tidak menyelesaikan kuliahnya, jadi dia dipenjara selama 6 tahun. Mungkinkah dia belajar keterampilan medis di penjara? Ini bahkan lebih mustahil lagi. Tapi orang besar seperti Fu Yu tidak akan pernah meminta seseorang yang tidak mengetahui keterampilan medis untuk mengobati cedera kakinya, dan dia tidak akan pernah marah dan tetap memperlakukan Lin Yi dengan sopan setelah dia menolak. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak memahami Lin Yi sama sekali. Meskipun Lin Yi telah menceritakan banyak hal padanya, dia tidak pernah memasukkannya ke dalam hati. Dengan kata lain,
Tuan Zuo meminta Anda datang ke pertemuan pertukaran bukan karena Anda mabuk dan berbicara omong kosong, tetapi karena keterampilan medis Anda memang sangat bagus. Haruskah Anda pergi? Lin Yi terus mengangguk. Tuan Zuo ingin Anda menjadi asistennya karena keterampilan medis Anda yang baik, bukan karena kebaikan saya. Kali ini giliran Lin Yi yang tercengang. Bantuan kamu Qian Sui. Dia bisa menjadi asisten Zuo Qianqiu sepenuhnya karena permintaan tulus Zuo Qianqiu. Apa hubungannya ini dengan kebaikan Ye Qian Sui? Melihat reaksi Lin Yi, Ye Qian Sui mengerti bahwa bantuan kecilnya bukanlah bantuan sama sekali. Lin Yi mengandalkan sepenuhnya pada kekuatannya sendiri untuk menjadi asisten Zuo Lao. Aku terlalu sentimental. Wajahnya menjadi sedikit merah. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Bantuan apa? Tidak apa-apa. Ye Qian Sui buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak ingin membicarakan masalah ini. Tiba-tiba dia berhenti, memandang Lin Yi, dan bertanya dengan ragu-ragu, lalu, Yang Rong meminta saya untuk bekerja sama, dan Wakil Presiden Su Fan dari rumah sakit pertama meminta saya untuk bekerja sama, apakah itu karena Anda? Itu ada hubungannya dengan itu. Lin Yi berkata. Ye Qian Sui tiba-tiba bereaksi. Kerjasama Ye dengan rumah sakit pertama telah berakhir. Rumah sakit pertama memiliki pilihan yang lebih baik, tetapi Su Fan masih bekerja sama dengan Ye. Dan Yang Rong dianggap sebagai tokoh di Tianhai, dan dia berada di lingkaran yang sangat berbeda, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk membantu dirinya sendiri dan keluarga Ye beberapa kali. Dan Liu Qing dari keluarga Liu. Dia merasakan kepalanya berdengung, dan pemandangan muncul. Segala sesuatu yang tidak pernah dia pahami sebelumnya kini dipahami. Bukan karena dia, Ye Qian Sui, hebat, bukan karena Ye memiliki masa depan cerah, tapi karena pria di depannya, Lin Yi. Semuanya berhubungan dengan Lin Yi. Apa yang salah denganmu? Lin Yi bertanya dengan lembut ketika dia melihat wajah Ye Qian Sui sedikit merah. Saya baik-baik saja. Ye Qian Sui berhenti bertanya. Dia duduk tegak, jantungnya berdebar kencang, dan memalingkan wajahnya dari menatap Lin Yi. Untuk pertama kalinya, dia merasa sedikit malu dan tidak tahu bagaimana menghadapi Lin Yi. Dia selalu berpikir bahwa dia mencoba yang terbaik untuk menjaga Lin Yi dan membantunya, tetapi kenyataannya, Lin Yi lah yang selalu membantunya dan diam-diam melakukan banyak hal untuk dirinya sendiri. Melihat Ye Qian Sui berhenti berbicara, Lin Yi tidak bisa bertanya lagi dan mengantarnya kembali ke Tianhai. Sepanjang jalan, Ye Qian Sui tidak berbicara, begitu diam sehingga Lin Yi mengira dia telah melakukan kesalahan. Tapi dia baru saja mengakui beberapa hal, dan dia tidak ingin menyembunyikan hal-hal yang tidak bisa dia sembunyikan. Dia telah mengatakannya sebelumnya, tapi Ye Qian Sui dan yang lainnya tidak pernah mempercayainya. Pada saat yang sama, keluarga Su mendengar Butler Sun akan datang, Dr. Su segera keluar. Meskipun dia sudah tua, Su Gui memiliki semangat yang baik. Rambut peraknya berkilau dan dia tidak berjalan seperti orang berusia 70-an. Apa yang membawa Butler Sun kemari? Kata Dr. Su sambil tersenyum. Dr. Su terlalu sopan. Butler Sun berulang kali menyerahkan tangannya, saya tidak pergi ke Istana Tiga Harta Karun untuk apapun. Sebelum Dr. Su sempat bertanya, dia tersenyum. Yang mulia, Sun Sulang, telah menyinggung tamu-tamu terhormat tuanku. Ini sangat sulit untuk saya tangani. Begitu dia selesai berbicara, wajah keluarga Sugoi tiba-tiba menjadi pucat. Bab 170. Seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi. Mata Sugoi sedikit berubah, dan dia pikir dia salah dengar. Pelayan Sun, maksudmu Sulang. Bagus. Butler Sun memiliki senyuman di wajahnya, tapi matanya dingin. Orang yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa dia baik kepada orang lain, tapi dia tidak pernah menjadi orang yang baik. Apakah ada orang baik di sekitar Fuyu? Dia menyinggung tamu terhormat tuanku dan membuat tamu terhormat itu sangat tidak bahagia. Tentu saja, tuanku juga tidak bahagia. Dia memandang Dr. Su dan menghela napas. Dr. Su, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Wajah Sugoi sedikit berubah, dan beberapa orang lainnya menjadi lebih gugup. Terutama orang tua Sulang yang sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Tamu terhormat Fuyu. Kengeriannya lebih buruk daripada menyinggung Fuyu. Awalnya, saya bisa mengatasinya sendiri, tapi saya pikir sebaiknya saya memberi tahu dokter Su bahwa jika keluarga Su bisa mengatasinya, saya tidak akan mengambil tindakan. Butler Sun berkata, jika keluarga Su tidak bisa mengatasinya, maka dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi semua orang tahu apa yang dia katakan selanjutnya.
Jika Butler Sun mengambil tindakan atau Fu Yu mengambil tindakan, Su Lang tidak hanya akan mati, tetapi seluruh keluarga Su akan tamat. Steward Sun, mohon jangan khawatir, saya akan memberikan penjelasan kepada Guru Fu. Su Guoyi berkata dengan tergesa-gesa. Itu bagus. Butler Sun tersenyum dan berkata, itulah maksud saya. Anak-anak selalu bodoh. Orang dewasa harus mendidik mereka dan menebusnya. Begitu kemarahan tamu mereda, masalah ini akan hilang. Setelah mengatakan itu, dia menangkupkan tangannya, tetap sopan. Datanglah hari ini, hanya untuk hal kecil ini, saya harus merepotkan dokter. Su Guo. Tidak masalah, seharusnya begitu. Butler Sun mengangguk dan menoleh untuk melihat yang lain. Tidak apa-apa, aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Sepertinya dia di sini bukan untuk berdiskusi, tapi sekadar memberi informasi. Begitu Butler Sun pergi, orang tua Su Lang berkata dengan cemas. Ayah, apa yang terjadi? Bagaimana Su Lang bisa menyinggung tamu terhormat Tuan Fu? Diam. Su Guoyi berteriak, semuanya dimanjakan oleh kalian berdua. Dia tahu keseriusan masalah ini. Menyinggung Fu Yu dan menyinggung tamu terhormat Fu Yu memiliki arti yang sama. Jika tidak ditangani dengan benar, Fu Yu tidak akan membiarkan keluarga Su pergi hanya karena dia telah merawat cedera kakinya. Tinggal di ibu kota provinsi ini, Fu Yu tidak bisa menghindari rintangan tersebut. Sekalipun dia, sebagai dokter nasional, pensiun dari utara dan masih memiliki beberapa koneksi, dia akan berada jauh dari utara dan kembali ke ibu kota provinsi. Beraninya koneksi tersebut datang ke ibu kota provinsi untuk membantunya. Panggil kembali Su Lang, sekarang. Orang tua Su Lang saling memandang, tidak berani mengatakan apapun, dan segera memanggil kembali Su Lang. Begitu Su Lang masuk ke aula, dia merasakan ada yang tidak beres di atmosfer. Ada apa, kakek, orang tua, kamu sangat ingin meneleponku kembali, dan aku bahkan menjadi tuan rumah pertemuan pertukaran. Itu sangat sukses. Dia berpura-pura santai, mendengus. Dokter Su menamparkan meja dan janggutnya berkibar, berlututlah. Su Lang langsung ketakutan dengan teriakan keras ini. Berlututlah dengan cepat. Ayah Su Lang buru-buru mengingatkannya. Berdebar. Su Lang tidak berani menggigit lidahnya dan segera berlutut sambil menundukkan kepalanya. Apakah kamu tahu di mana kesalahanmu? Su Guoyi bertanya. Tidak tahu. Ledakan. Su Guoyi menamparnya lagi, lalu menoleh ke arah orang tua Su Lang dan berkata dengan marah, lihat. Lihat. Anak baik yang kamu ajar hampir membunuh keluarga Su, dan dia masih tidak tahu di mana kesalahannya. Mengapa keluarga Su kita selalu menghasilkan sampah yang tidak berguna? Lupakan saja jika adikmu tidak memenuhi ekspektasi, dan putramu juga tidak memenuhi ekspektasi. Akankah keluarga Su kita memiliki masa depan di masa depan? Su Guoyi mengumpat dengan keras, tetapi ayah Su Lang tidak berani menjawab. Bahkan jika dia tidak mau, dia hanya bisa menderita dalam diam. Su Lang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia jarang melihat dokter. Su Guo begitu marah. Apakah kamu tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti? Mata Su Guoyi membelalak dan dia berharap bisa menamparkan Su Lang. Tuan Fu. Su Lang bereaksi dan menatap dokter. Su, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Siapa lagi yang bisa membuat dokter? Su begitu marah. Dokter Su tidak berkata apa-apa, wajahnya memerah karena marah. Kedua orang itu sama sekali bukan dari ibu kota provinsi. Mereka dari Tianhai. Su Lang berargumen, bagaimana orang yang mereka andalkan untuk mendapat dukungan dari keluarga Liu bisa berhubungan dengan Tuan Fu. Berbicara tentang keluarga Liu, wajah Dr. Su menjadi lebih gelap. Putrinya yang tidak memuaskan bersikeras untuk menikah dengan keluarga Liu di Tianhai, yang membuatnya sangat malu dan bahkan melewatkan kesempatan untuk menikah dengan keluarga besar di utara. Dia tidak memaafkan putrinya sampai dia meninggal karena depresi. Kakek, apakah kamu telah ditipu? Su Lang bertanya. Bentak. Dr. Su tidak tahan lagi, jadi dia melangkah maju dan menamparkan wajah Su Lang, meninggalkan bekas 5 jari di wajahnya. Butler Sun telah datang ke rumah Su, apakah dia masih mendapat hari libur? Apakah kamu akan bersikap bijaksana setelah melihat semua anggota keluarga Su meninggal? Tamparan ini membuat Su Lang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia telah melihat kekuatan Su Guoyi sebelumnya. Jika dia berani mengatakan satu kata lagi, Su Guoyi pasti akan berani memukulinya sampai mati. Sudah kubilang, aku tidak peduli siapa kedua orang itu atau apa hubungan mereka dengan keluarga Liu yang omong kosong itu. Mereka sekarang adalah tamu terhormat Tuan Fu,
jadi kamu tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Apakah kamu mengerti? Jika keluarga Su kami ingin mengakar di ibu kota provinsi dan berkembang, Tuan Fu lah yang tidak bisa lulus. Sekalipun saya pernah menjadi dokter nasional dan bisa dianggap sebagai sosok terhormat, itu tidak akan terjadi. Bekerja. Wajahnya meringis saat dia memegang bahu Sulang dan berkata dengan tegas, "Sudah kubilang, apa kamu sudah jelas sekarang?" Sulang mengangguk seperti ayam mematuk nasi, tapi dia berani mengatakan tidak. "Sekarang, hanya kamu yang bisa melakukan ini. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Tidak masalah apakah kamu memohon kepada orang lain atau berlutut untuk meminta maaf, agar orang bisa meredakan amarahnya." "Mengerti." Sulang mengangguk, "Ya, kakek, saya mengerti." Dia belum pernah melihat kakeknya begitu marah, bahkan orang tuanya pun tidak. "Apa yang masih kamu lakukan? Pergi ke Tianhai." Sugoi menendang Sulang dan menjadi sangat marah. Sulang lari dengan putus asa dan bergegas ke Tianhai. Di aula, orang tua Sulang masih di sana, tidak berani menarik napas dan berdiri di sana dengan tenang, tidak bergerak. "Saya memarahinya dan memukulnya demi kebaikannya sendiri dan demi kebaikan keluarga Su. Tahukah Anda itu?" Sugoi memandang kedua orang itu dan menghela nafas, "Dunia ini berbahaya. Jika kamu tidak mendidik, kamu harus membiarkan orang lain mendidikmu. Jika itu orang lain, apakah kamu pikir kamu akan selembut aku? Itu akan berakibat fatal." Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan suasana hatinya. Dia baru saja mendengar kata keluarga Liu, yang mengingatkannya pada putrinya, dan suasana hatinya menjadi lebih rumit. Dia melambaikan tangannya dan tidak ingin berkata apa-apa lagi, dan meminta mereka berdua keluar dan duduk di sana sendirian dalam keadaan linglung. Pada waktu itu, Tianhai, Lin Yi dan Ye Qiansui kembali ke rumah. Setelah mobil diparkir, Ye Qiansui tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah, sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk. "Kak, aku sedang berlibur. Kita bilang kita akan bermain terakhir kali." Ye Xihan sedang duduk bersila di sofa, makan salad buah. Ketika dia melihat Ye Qiansui kembali, dia berbicara dengan penuh semangat, tetapi di tengah kata-katanya, dia merasakan ada yang tidak beres dengan Ye Qiansui. "Bersambung."